terkasih dalam Kristus Yesus, semangat Kristus, semangat Roh Kudus masih tetap berada dalam hidup kita. Saya percaya itu, karena Tuhan sangat-sangat memberikan yang terbaik buat kita. Karena itu saat ini kita akan beribadah secara sederhana dengan Tuhan, melalui ibadah sederhana ini dengan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Karena itu saudara-saudara, mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Bapa di sorga yang memberkati kami, yang memberikan kepada kami sebuah harapan yang indah bahwa Engkau menyediakan sesuatu yang terindah bagi hidup kami hari demi hari, dan kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Bapa di sorga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami melangkah dalam hidup ini. Karena itu kami butuh firman-Mu, Tuhan. Berkati kami di saat mendengarkan firman-Mu, agar kami mengerti apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dimuliakanlah Engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini ada tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes pasal 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini hari weekend katanya, atau akhir minggu. Besok kita akan masuk ibadah. Ya, sekalipun masih tetap berada di rumah kita beribadah, dan kita juga dipandu dalam lembaran acara-acara dan dipandu dalam ibadah live streaming. Saudara-saudara, sangat luar biasa sekali. Sampai saat ini Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, dan itu harus kita ambil. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat luar biasa sekali. Ada suatu hal yang sangat menarik di sini yang saya lihat. Kita berangkat dari sebuah pemahaman yang dikatakan decision maker, pengambil keputusan. Ya, dalam sebuah rapat tentu ada pengambil keputusan. Ketika sebuah rapat itu mengalami perdebatan A dan B dan C, ya akan ada yang namanya pengambilan keputusan. Bagaimana keputusannya itu? Apakah keputusan yang terbaik? Apakah keputusan itu menguntungkan? Apakah keputusan itu win-win solution? Tetapi yang mau kita katakan, sangat penting sekali ada seorang yang bisa mengambil keputusan. Ya, kalau kita melihat dari sebuah rapat, makanya seorang yang pengambil keputusan pasti dia bijak. Ketika setiap peserta rapat memberikan argumen, memberikan pendapatnya, memberikan pikirannya, maka decision maker akan melihat hal-hal mana yang menjadi sebuah keputusan yang terbaik untuk dapat dilakukan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan pengambil keputusan itu bisa dikatakan penentu akan apa yang ada pada tim atau kelompok tersebut. Saudara-saudara, boleh kita ambil dari hal tersebut, berangkat dari situ. Kalau kita katakan Tuhan adalah pengambil keputusan hidup kita. Ya, Tuhan adalah penentu kehidupan kita. Ya, keputusannya ada pada Tuhan, dan itu sangat absolut, mutlak. Kalau kita lihat ini, Tuhan sudah dari dulunya sudah melakukan itu, dan Dia berangkat dari yang namanya penciptaan. Kalau dalam firman Tuhan ini, Yohanes mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya dalam hal ini Tuhan adalah
penentu dan pengambil keputusan untuk penciptaan di dunia ini. Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang mengambil keputusan untuk menciptakan langit dan bumi dan isinya. Tuhan melihat itu penting. Makanya dikatakan dalam nats ini, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan tanpa dia tidak ada, dan tanpa dia, maksudnya dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau kita katakan tanpa Tuhan tidak akan ada apa-apanya dunia ini. Ya, karena makanya dunia ini bisa berfungsi, beraktivitas, melakukan segala sesuatu itu berangkat dari Tuhan. Berangkat dari Tuhan. Makanya ketika ada yang menyimpang dari situ, Tuhan memiliki sikap terhadap yang menyimpang hal tersebut. Karena memang kita katakan dari awalnya ketika penciptaan Tuhan telah melakukan sesuatu hal yang terindah hidup manusia, dan ketika ada menyimpang dari situ, Tuhan punya sikap terhadap yang menyimpang hal tersebut. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita adalah yang dijadikan oleh Tuhan, dan itu berdasarkan keputusan Tuhan, dan Tuhan yang menentukan itu, maka kalau dengan demikian saudara-saudara, hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan. Sama halnya ciptaan di dunia ini sebenarnya bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, dan kalau kita katakan supaya penghuni dunia ini mengetahui bahwa hidup manusia di dunia bergantung kepada Tuhan, maka manusia diberikan tugas untuk memelihara dunia ini agar sangat jelas Tuhan memelihara hidup manusia melalui peranan dan kinerja manusia itu sendiri. Bahkan Tuhan memberikan amanah itu kepada manusia untuk memelihara alam ciptaan ini, bukan untuk merusaknya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di akhir minggu ini kita disapa firman Tuhan ini dengan sesuatu hal yang sangat menarik, bahwa hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menjadikan kita, berdasarkan Dialah kita ada di dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami menyadari kami tidak ada artinya di dunia ini jika Engkau tidak berkehendak. Kami yakin dan percaya kami ada di dunia ini ke atas kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih semuanya dan akan apa yang Engkau berikan kepada kami. Untuk hari-hari yang akan datang, yakinkan kami kembali Tuhan bahwa Engkau memelihara hidup kami juga dan melengkapi kebutuhan kami. Apabila kami memiliki pergumulan hidup, kami percaya karena Engkau telah menjadikan kami dan menurut kehendak-Mu lah Engkau menjadikan kami, maka kami yakin pasti Tuhan akan membantu kami keluar dari pergumulan hidup tersebut. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah nama.